Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uki Nuriastuti. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Klupo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024, Prodi Pendidikan IPA, Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 23191904448. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada materi klasifikasi makhluk hidup kelas 7 SMP Negeri 1 Klupo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Mas Eka. Silakan. Mulai kegiatan berdoa. Silakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Apakah hari ini ada anak yang tidak masuk? Masuk semua ya? Nah, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup di dunia itu memiliki ada keragaman bentuk, ukuran, habitat, atau tingkah laku yang berbeda. Perbedaan yang terjadi antar individu ini yang disebut dengan apa? Nah, mungkin ada yang tahu apa tujuan dari klasifikasi makhluk hidup? Ada yang tahu tidak? Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup untuk Mas Eka? Yaitu untuk mengetahui ciri fisik makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri fisik makhluk hidup. Apalagi untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk peta konsep makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri makhluk hidup, ada yang bisa menyebutkan? Mas Eka lagi? Bergerak, bergerak, bernapas, Ya. dan memproduksi, adaptasi, berkembang biak. Ciri-ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak, kemudian memerlukan nutrisi, ada lagi respirasi. Dilanjutkan Mas Alvito. Pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi dan adaptasi. Kemudian untuk keanekaragaman makhluk hidup itu ada tata cara pemberian nama dan ada klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk klasifikasi makhluk hidup itu dibedakan menjadi 5. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Mas Alfian. 1. Monera. 2. Protista. 3. Fungi. 4. Lantai. 5. Animal. Ya, ada 5. Yang pertama Monera, Protista, Fungi, kemudian Plantae dan Anima. Ya. Kita lanjutkan. Nah,
Mbak Safira? Klasifikasi lima kingdom adalah salah satu klasifikasi yang paling mendasar berdasarkan persamaan dan perbedaan karakteristik mereka. Ya, klasifikasi 5 kingdom itu berdasarkan dari ciri dan karakteristik dari makhluk hidup. Kemudian, apa saja contoh makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok kingdom untuk animalia? Contohnya apa? Hewan, sapi. Sapi. Apalagi? Anjing. Tikus. Koala. Harimau. Banyak lagi. Kemudian untuk kingdom protista, mungkin ada yang tahu kingdom protista, Mas Arifin? Alga merah dan alga hijau. Alga merah dan alga hijau. Kemudian kita lanjutkan untuk kingdom fungi. Fungi itu contohnya Rhizopus, Penicillium, sama Aspergillus. ya, ada Rhizopus, Penicillium dan Aspergillus. Ya. Kemudian untuk kingdom Monera, ada yang tahu? Ya, Mas? Alga biru dan bakteri. Alga biru dan bakteri. Kemudian yang terakhir untuk kingdom plantae, ada yang tahu? Tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan berbiji. Ya, ada 3 ya. Jadi contoh dari plantae itu ada 3. Tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Kemudian tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini itu adalah yang pertama, melalui pengamatan, diskusi, serta kajian literatur dalam pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan konsep tentang materi makhluk hidup dan tak hidup beserta ciri-cirinya dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan, diskusi, serta kajian literatur dalam pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengklasifikasikan 5 kingdom dengan benar. Untuk tujuan sikap, yang pertama, melalui pengamatan, diskusi, serta kajian literatur dalam pembelajaran, peserta didik dapat memperoleh informasi serta gagasan yang bisa disampaikan pada materi klasifikasi makhluk hidup. Untuk tujuan keterampilan, nomor 1, melalui pengamatan, diskusi, serta kajian literatur dalam pembelajaran, peserta didik dapat diharapkan mampu menganalisis, mengelompokkan makhluk hidup dengan tepat. Untuk alur kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, yaitu saya akan menggunakan model discovery learning. Model discovery learning itu dimulai dari adanya stimulus atau stimulasi. Kemudian yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Dan yang terakhir, yang keenam adalah menarik simpulan. Sedangkan untuk teknik penilaiannya pada siang hari ini ada 3 teknik yang akan saya gunakan. Yang pertama, teknik penilaian pengetahuan. Yang kedua, teknik penilaian sikap. Dan yang ketiga, ada teknik penilaian keterampilan. Nah, kemudian kita melanjutkan. Silakan kalian mengeluarkan HP untuk mengerjakan soal pretest. Silakan HP-nya dikeluarkan. Kita melaksanakan pretest melalui Google Form. Untuk waktu mengerjakan soal pretest adalah 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Ini bener satu. Sudah selesai? Kita lanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu ada stimulus. Silakan kalian menyimak video yang akan saya tampilkan di layar. Robert Howitt akan mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia.
dan cyanobacteria atau nama lainnya alga biru. Ciri Monera yang paling utama adalah prokaryotik, artinya tidak memiliki membran inti. Jadi materi genetik tidak dibungkus membran, melainkan terpapar di sitoplasma. Oh iya, membran itu semacam lapisan ya. Jika diperbesar menggunakan mikroskop seperti ini. Tentu reomnya tidak bisa dilihat dari lebar panjang ya. Ciri selanjutnya Monera itu ada salah satu atau istilahnya uniselular sel. Berdasarkan alat geraknya dibedakan menjadi 4 filum, yaitu Rhizopoda atau Pseudopodia. Ini bergerak dengan kaki semut. Contohnya Amoeba proteus, Entamoeba historica yang terdapat pada usus besar yang dapat menyebabkan penyakit diare. Yang kedua ada filum Ciliata. Simbiosis mutualisme yang menguntungkan antara jamur dan ganggang membentuk lumut kerang atau lichens. Lumut kerang disebut juga tumbuhan perintis sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup yang tak bisa hidup. Contohnya Usnea sp. Fungi dikelompokkan menjadi 4 kelas. Demikian tadi video yang saya tampilkan. Kemudian untuk identifikasi masalah, setelah kalian mengamati video pada bagian stimulus, silakan membuat pertanyaan dari video yang ditampilkan. Nah, bagaimana caranya? Silakan kalian merumuskan pertanyaan dari gambar atau tampilan video yang sudah saya tayangkan tadi. Silakan kalian mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum kalian pahami, kemudian kalian buat dalam bentuk pertanyaan. Silakan masing-masing anak membuat pertanyaan. Saya persilakan. Bisa kalian cari di bahan ajar. Di situ ada banyak kelompok buat apa aja. Jadi tambahkan sini. Sudah selesai? Nah, silakan masing-masing kelompok menyiapkan satu siswa untuk membacakan pertanyaan yang sudah kalian diskusikan. Silakan. Dari kelompok 1 ya. Berarti ya, silakan. Apa fungsi dari pelukisnya sebutkan? Ada beberapa kingdom di dalam makhluk hidup. Apa contoh dari kingdom ditulis sebutkan? Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ada 5 pertanyaan dari kelompok 1. Kemudian dilanjutkan kelompok 2. Ada berapa pertanyaan yang ditemukan? 5. Ya, silakan dibacakan. 1. Ada berapa jenis fungi atau jamur? 2. Apa ciri-ciri kingdom fungi? 3. Apa ciri-ciri kingdom plantea? 4. Jamur apa yang terdapat pada ordo? 5. Sebutkan karakteristik dari kingdom Monera. Kemudian dilanjutkan kelompok 3. 1. Apa ciri-ciri makhluk hidup? 2. Ada beberapa kingdom dalam makhluk hidup. 3. Sebutkan contoh dari kingdom fungi. 4. Sebutkan 3 contoh plantae. 5. Sebutkan contoh dari kingdom Animalia. Yang terakhir kelompok 4. Sebutkan ciri-ciri plantae. Sebutkan macam-macam kingdom Monera. Sebutkan ciri-ciri kingdom Platista. Dan apa itu ekspresi itu? Lalu apa saja klasifikasi 5 kingdom makhluk hidup? Ya. Dari masing-masing kelompok sudah memberikan jawaban berupa pertanyaan. Kemudian kita lanjutkan untuk pengumpulan data. Nanti kalian akan saya berikan LKPD. Nah, di LKPD itu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan
buka dan kalian kerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Silakan nanti masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk presentasi. Mungkin ada kelompok yang sudah siap, kami persilakan maju. Atau dimulai dari kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 1 silakan maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Alkena Praneski. Berikutnya hasil diskusi dari kelompok kami akan disampaikan oleh teman saya. Klasifikasi makhluk hidup. Tujuan mengklasifikasikan 5 kingdom. Stimulus. Pernyataan masalah. Setelah mengamati gambar pada bagian stimulus, buatlah pertanyaan utama pada ciri-ciri dan karakteristik makhluk hidup. Apakah gambar 1 termasuk ke dalam tumbuhan? Kenapa tumbuhan bisa bergerak? Sistem klasifikasi 5 kingdom. Pengumpulan data. Menurut Robert H. Whittaker, makhluk hidup diklasifikasikan menjadi 5 kingdom, yaitu Animalia, Fungsi, Protista, Monera, Plantae. Dengan melihat berbagai referensi seperti aplikasi Inventaraware, Plantae, buku, dan internet, tuliskan nama-nama kingdom pada kotak pilihan yang sudah disediakan dan kemudian istilah ciri-ciri setiap kingdom pada kotak yang sudah disediakan. Sistem klasifikasi 5 kingdom. 1. Badak Animalia. Ciri-ciri besar banyak, heterotrof, tidak punya dinding sel, eukariotik, bergerak secara aktif. 2. Protista. Eukariotik, respirasi aerobik, sebagian besar bersifat uniseluler, terdiri dari makhluk hidup seluler dan multiseluler. Kesimpulan dari bacaan tersebut yaitu makhluk hidup diklasifikasikan menjadi 5 kingdom, yaitu Animalia, Plantae, Protista, Monera, dan Fungsi. Tiap kingdom memiliki ciri khas masing-masing. Berikut hasil diskusi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok yang lainnya. Silakan. Mira, apakah struktur tubuh mereka sama? Tidak, karena struktur tubuh mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda. Demikian jawabannya. Apakah di antara 5 kingdom itu memiliki ciri-ciri tubuh yang sama? Jawabnya tidak. Karena struktur tubuh mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda. Karena struktur tubuh mereka memiliki ciri yang berbeda. Mau ada pertanyaan lagi? Mungkin dari kelompok yang lain? Sudah? Sudah cukup? Sudah? Juga sudah tidak ada lagi pertanyaan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, Pak. Kelompok 4 mempersilakan maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Alvito, Saya Takarudi. Saya Julian. Saya Permadani. Saya Laifa. Lalu hasil diskusi tersebut akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Permadani. Paket D1, pernyataan masalah. 1. Kenapa tumbuhan bisa bertambah tinggi? 2. Mengapa gambar 1 tidak berwarna hijau sedangkan gambar 2 berwarna hijau? 3. Apakah gambar 1 dan gambar 2 berada di habitat yang sama? 4. Apakah struktur tubuh mereka sama? Gambar 1, animalia. Kecil, besar banyak, heterotrof, tidak punya sel, eukariotik, bergerak secara aktif. Nomor 1, gambar 1, kingdom animalia, familia Araneda. Gambar 2, kingdom animalia, familia Testunidia. Gambar 3, kingdom animalia, familia Pulmaridae. Gambar 4, kingdom protista, familia Caulerpaceae. Apa yang dijadikan dasar dalam pengklasifikasian makhluk hidup? 1. Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang memiliki. 2. Bentuk tubuh yang dimiliki. 3. Berdasarkan anatomi. 4. Berdasarkan manfaat, ukuran tempat hidup dan cara hidup. Nomor 3. Mengapa bakteri dimasukkan ke dalam kingdom Monera? A. Karena merupakan organisme uniseluler. B. Memiliki bentuk sel bervariasi. C. Memiliki biji sel. D. Tidak memiliki organel bermembran. Kesimpulannya, makhluk hidup diklasifikasikan menjadi 5 kingdom, yaitu animalia, plantae, protista, monera, dan bumi. Tiap kingdom memiliki ciri khas masing-masing. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Kenapa gambar 1 tidak memiliki daun? Apakah gambar 1 termasuk tumbuhan? Siapa yang mau menjawab? Apakah gambar 1 Tidak memiliki tidak memiliki daun? Apakah gambar 1 termasuk tumbuhan? Apakah gambar 1 itu termasuk ke dalam tumbuhan? Ayo, bisa didiskusikan? Tidak, karena gambar 1 termasuk kelompok fungi atau jamur. Ya, jadi gambar 1 itu tidak memiliki daun. Karena apa? Karena gambar 1 itu merupakan kingdom fungi atau jamur. Demikian dari kami. Kalau ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, 2, 3 maupun kelompok 4 sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, dari hasil yang kalian kerjakan tadi, yang sudah kalian presentasikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pengklasifikasian makhluk hidup itu dibedakan menjadi berapa? 5 kingdom, yaitu kingdom kingdom Monera, kingdom protista, kingdom plantae, kingdom fungi, dan satu lagi animalia. Kemudian kalian sudah bisa menyebutkan contohnya? Bisa menyebutkan contohnya? Bisa menyebutkan contohnya? Bisa. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Mungkin sampai ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya? Tidak. Sudah paham ya? Sudah. Kalau sudah, saya ulangi lagi. Makhluk hidup diklasifikasikan menjadi 5 kingdom, yaitu animalia,
protista, fungi, dan Kemudian makhluk hidup di dunia itu memiliki keragaman bentuk, ukuran, habitat, atau tingkah laku. Perbedaan yang terjadi antar individu itu yang disebut variasi. Sedangkan tujuan dari klasifikasi itu dilakukan adalah untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup, karena di dunia ini jumlah makhluk hidupnya banyak. Ini kalian bisa melihat sistem klasifikasi 5 kingdom beserta contohnya. Kalian perhatikan, di situ ada anggrek, ada jamur atau fungi. Anggrek itu termasuk ke dalam clade. Kemudian ada protista, ada monera, dan yang terakhir ada animalia. Nah, kemudian dari keempat kelompok tadi, kelompok 4 adalah kelompok yang paling merespon dari pertanyaan kelompok yang lain. Kita berikan apresiasi untuk kelompok 4. Apakah kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang ekologi dan keanekaragaman hayati. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya akan memberikan post test terlebih dahulu. Silakan post testnya nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai? Sudah. Siapa yang belum? Kalau sudah selesai, kalian kumpulkan beserta LKPD-nya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, nanti untuk PR di rumah silahkan kalian kerjakan modul halaman 10. Dikumpulkan untuk pertemuan yang akan datang. Saya kira untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Eka untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak untuk mengakhiri kegiatan berdoa. Silakan. Berdoa selesai. Ya, saya kira pembelajaran hari ini cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum